وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hal yukrahu zawat minal aqarib? Apakah dimakruhkan menikah dari karib kerabat? Mungkin para pemirsa pernah mendengar, oh nggak boleh kalau nikah sesama kerabat. Ya, nggak boleh nikah sesama kerabat. Biasanya kalau kita di Indonesia satu marga nggak boleh. Ya, kalau si laki-laki misalnya Siregar, perempuannya nggak boleh Siregar karena itu kerabat dekat. Lantas bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini? Bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini? Ikhwah, memang ada para ulama yang mereka kurang menyetujui pernikahan dari karib kerabat. Tinjauan mereka dari sisi untuk sebagai tindakan preventif. Seandainya pasangan ini dari kerabat dan mereka terjadilah pertengkaran di antara mereka, maka dikhawatirkan yang pecah itu tidak hanya si istri dan suami, tapi terbawa-bawa pada kerabatnya. Jadi akhirnya kerabat yang satu, kerabat si istri membenci kerabat suami atau sebaliknya. Itu yang dikhawatirkan. Itu satu pertimbangan mereka. Yang kedua, ikhwah, setiap manusia itu ada DNA, ada kromosom dan seterusnya. Dimana kalau seandainya di satu kerabat ini ada penyakit turunan, ya. Bahasa orang-orang sel itu biasanya dengan penyebutan X dan Y misalnya. Jadi tinjauan kedua, mengapa ada para ulama yang memakruhkan, ya, kurang begitu menyetujui kalau nikah dengan kerabat. Seandainya si laki-laki menikah dengan si perempuan dari kerabat yang satu, ya tentunya yang bukan mahramnya, ya, dari kerabat yang sama. Seandainya dari kerabat tersebut ada penyakit turunan, maka apabila penyakit turunan ini berasal turun dari ayah saja, sementara si ayah punya istri yang bukan dari kerabatnya, tentu penyakit ini akan semakin lemah. Tapi apabila
si laki-laki ini punya istri juga sama kerabatnya, sama-sama satu kerabat, maka penyakit turunan tadi bisa semakin kuat turun kepada si anak. Itu tinjauannya. Ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam kitab Fathul Bari, ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar menukil dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apa kata beliau? Karahatuz zawajir rajuli min ashiratihi al-aqrabin. Makruh hukumnya, dibencinya pernikahan seorang laki-laki dengan wanita kerabat-kerabatnya, dari kerabatnya. Wadzalika li'anna maqasidin nikah ittisal qabail li ajli ta'adud wa ta'awun wa ijtima'ul kalimah. Karena tujuan pernikahan itu yaitu untuk menyatukan kabilah-kabilah, bisa saling ta'awun, kerjasama, dan untuk lebih memperkuat persatuan. Nah, demikian ikhwah. Itulah beberapa alasannya. Namun ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang rojih bahwa menikah dengan kerabat itu bukanlah suatu hal yang dibenci. Bahkan tidak makruh juga. Bahkan tidak dikatakan makruh. Mengapa demikian ikhwah? Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa mimma malakat yaminuka mimma afa'ullah. Ya Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan untukmu wanita-wanita yang telah engkau berikan maharnya dan hamba-hamba sahayamu yang Allah berikan kepadamu. Kemudian wabanatu ammika wabanatu ammatika. Demikian juga kami halalkan untukmu putri daripada paman-pamanmu dan putri daripada bibi-bibimu. Kalau ammu dengan ammah yaitu paman dan bibi dari pihak ayah. Wa banatu khalika wa banatu khalatika allati hajarna ma'ak. Dan juga kami halalkan untukmu putri dari pamanmu dari pihak ibu dan putri dari bibimu dari pihak ibumu. Artinya kan ini semua kerabat. Ini semua kerabat. Kerabat dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kenyataannya ikhwah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Fatimah binti Jahsyin. Fatimah binti Jahsyin radhiyallahu anha ini adalah anak daripada bibi kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dia, anak daripada bibi kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan kerabat dekat. Berarti kan kalau anak paman sepupu, berarti sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah binti Jahsyin. Demikian juga kita sudah ketahui bahwasanya sudah sama-sama kita maklumi Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah putri Rasulullah SAW juga menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali ayahnya adalah Abu Thalib, Rasulullah ayahnya adalah Abdullah. Abdullah dan Abu Thalib ini yaitu kakak adik, abang beradik kandung, satu ayah satu ibu. Ya. Abdullah anaknya Muhammad bin Abdullah yaitu Rasulullah SAW. Abu Thalib anaknya Ali bin Abi Thalib. Berarti antara Rasulullah SAW dengan Ali bin Abi Thalib itu sepupu. Anaknya Rasulullah, ya, anaknya Rasulullah, Fatimah binti Rasulullah binti Muhammad menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi anak Rasulullah menikah dengan sepupu kandung beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini kan kerabat dekat, ya. Dan banyak sekali orang-orang Arab itu menikah dengan kerabat-kerabat dekat. Kalau kita lihat, ikhwah, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menikah dengan putri-putri Rasulullah SAW, sampai disebutlah beliau Dzan Nuraini, yang memiliki dua cahaya. Itu ayah dan nenek, kakek dan ke atas, ya, itu nanti bertemu di mana? Di Abdul Manaf.
Juga Abdul Manaf ini kakek moyangnya Rasulullah SAW, kerabat juga. Jadi kalau kita lihat kenyataannya, praktek yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW itu malah pernikahan itu banyak terjadi antar sepupu, ya antar satu keluarga, ya antar satu keluarga. Oleh karena itu ikhwah, azani Allah wa iyyakum, seandainya hal itu akan berbahaya, akan membawa penyakit turunan yang lebih kuat terhadap si anak, seandainya itu suatu hal yang tidak dibolehkan atau minimal dimakruhkan, pastilah Rasulullah tidak melakukannya. Dan para sahabat, para salafus soleh juga banyak yang melakukan itu. Menikah dengan anak paman, menikah dengan anak bibi. Demikian ikhwah. Jadi intinya bahwasanya menikah dengan kerabat itu boleh, ya boleh. Kita nggak katakan sunnah juga, ya kita nggak katakan sunnah juga. Tapi ingat jangan katakan makruh, apalagi dikatakan tidak boleh. Demikian. Apalagi divonis bahwasanya ini akan memudaratkan si anak. Ini tentunya tidak dibenarkan ikhwah. Jadi bagaimana? Prinsip memilih pasangan tetap seperti yang kita sebutkan tadi. Tungkahun nisa li arba'in. Wanita itu dinikahi dikarenakan 4 hal. Dikarenakan kecantikannya, dikarenakan keturunannya, dikarenakan dikarenakan kekayaannya, dikarenakan agamanya. Pilih yang agamanya. Jadi kamu pilih, perhatikan, prioritaskan, yaitu yang agamanya bagus. Mau dari manapun dia, apakah mau dari kerabat, apakah mau dari selain orang jauh, apakah berbeda suku, berbeda bangsa, nggak ada masalah. Yang penting dia seorang wanita yang solehah. Yang penting dia adalah seorang laki-laki yang soleh. Itu dia. Tidak harus kerabat. Tidak harus juga nggak kerabat. Ya kalau ada kerabat dekat kita dia soleh atau solehah, kenapa tidak? Demikian ikhwah. Jadi Islam ternyata tidak membatasi ataupun malah menyatakan makruh, tidak dianjurkan, nggak mengatakan bahwa saya tidak menganjurkan nikah dari sama kerabat, nggak ada seperti itu ikhwah. Ya, makanya kalau analisa para dokter mengatakan nanti akan memiliki penyakit turunan yang lebih kuat, maka kita katakan ikhwah, kita harus lebih mengedepankan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada sebuah hadis yang disebut, yaitu igtaribu wala igtaribu wala tadawu. Igtaribu itu artinya menikahlah kalian dengan orang yang bukan kerabat. Jangan kalian menikah dengan yang orang kerabat. Tapi hadis ini dhaif, ya. Hadis ini dhaif sekali. Demikian. Jadi tidak ada satu hadis pun yang melarang atau memakruhkan, ya, menikah dengan para kerabat. Kesimpulannya boleh menikah dengan kerabat. Boleh, enggak kerabat boleh. Ya, Islam menyebutkan bukan masalah kerabat nggak kerabat, tapi menyebutkan yaitu pilih yang solehahnya. Fadfar bidatid din taribat yadak, pilih yang solehah, kamu akan beruntung. Laki-lakinya juga begitu. Idza ja'akum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Apabila datang kepada kalian yang cocok, kalian lihat agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan putri-putri kalian. Itu yang ada dasarnya ikhwah. Ya, itu yang ada dasarnya. Kalau seandainya kita dapati ternyata yang soleha itu ada di kerabat kita, silahkan maju lamar dia. Bagaimana dengan penyakit-penyakit? Itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa yang difokuskan itu malah penyakit? Kenapa? Kalau seandainya di sana ada kejeniusan di kerabat tersebut. Kalau kejeniusan itu ada turunan dari ayah dan ada turunan dari ibu, turun ke anak, kan tambah jenius dia si anak. Ya, kenapa kok harus yang difokuskan gen yang penyakit? Ada juga kan gennya gen kecerdasan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Jadi kesimpulannya boleh, tidak ada masalah, tidak ada dimakruhkan, ya tidak ada. Itu semua boleh. Ingat, yang terbaik yang soleh dan solehah.